Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu akuntansi sektor publik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hetrini Azhara, NPM 1905170018. Perkenalkan, nama saya Listia Arfiani, NPM 1905170019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspayani Hutagalung dengan nomor NPM 1905170020 dari kelas 3A Akuntansi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Herawati, NPM saya 1905170022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama, NPM 1905170021. Pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberi informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan pekerjaan, organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar mengelola biaya sosial dan ekonomi bisa lebih efisien. Jika tuntutan pertanggungjawaban publik oleh berbagai lembaga publik menguat, akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Bisa dibilang, akuntansi untuk sektor publik ini digunakan untuk transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik. Sektor publik yang dimaksud dalam akuntansi ini terdiri dari lembaga pemerintah di daerah dan di pusat dan lembaga non-pemerintah. Bahkan, rumah sakit dan lembaga pendidikan juga membutuhkan akuntansi jenis ini. Karakteristik dari akuntansi untuk sektor publik. Akuntansi untuk sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi yang digunakan sektor swasta. Perbedaan utamanya terlihat dari lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu akuntansi tersebut. Akuntansi untuk sektor publik bisa digunakan oleh lembaga pemerintah, daerah, dan pusat. Mudahnya, karakteristik akuntansi sektor publik ini fokusnya pada dua hal. Pertama, akuntansi untuk sektor publik fokusnya pada sifat lembaga. Jadi, sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba, misalnya seperti laba pemerintah. Kedua, akuntansi untuk sektor publik fokusnya pada tujuan lembaga. Sesuai namanya, akuntansi untuk sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan pada publik. Pelayanan untuk publik itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa komitmen yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga sektor publik. Pertama, pengaruh dalam bidang ekonomi, misalnya berupa tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan lainnya. Berikutnya, tujuan akuntansi untuk sektor publik. Berdasarkan American Accounting Association, tujuan utama akuntansi untuk sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Akuntansi untuk sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi yang ruang lingkup penggunaannya untuk lembaga sektor publik. Lembaga publik yang dimaksud adalah lembaga tinggi pemerintah negara beserta departemen di bawah naungannya. Bukan hanya itu, pemerintah daerah, berbagai yayasan, partai politik, dan organisasi non-profit juga menjadi ruang lingkup akuntansi sektor publik. Mudahnya lembaga sektor publik yang menggunakan bidang akuntansi ini merupakan lembaga yang menggunakan anggaran publik. Jadi, lembaga sektor publik ini perlu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini didapat dari laporan pengelolaan keuangan yang disusun dengan akuntansi untuk sektor publik. Di Indonesia, akuntansi untuk sektor publik ini umumnya mencakup beberapa bidang. Ada akuntansi untuk pemerintahan pusat, pemerintah daerah, pemerintahan politik, dan berbagai yayasan, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Juga menjadi ruang lingkup.
Secara umum, berikut ini komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik. 1. Ekonomi. Ekonomi ini meliputi tingkat inflasi, pertumbuhan sektor ekonomi, tenaga kerja produktif, nilai kurs atau nilai tukar mata uang, infrastruktur atau sarana dan prasarana, dan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita. Yang kedua, politik. Politik ini meliputi hubungan antar negara dengan masyarakatnya, legitimasi hukum pemerintah, tipe pemerintahan yang berkuasa, ideologi dan dasar yang dianut, jaringan internasional, dan hubungan antar lembaga. Yang ketiga, kultural. Kultural meliputi keragaman ras, suku, agama, budaya, dan bahasa, sistem nilai yang berlaku di masyarakat atau moral, historis dan sejarah, kondisi sosiologi masyarakat, tingkat pendidikan, dan karakteristik masyarakat yang berbeda tiap daerah. Yang keempat, demografis. Demografis meliputi tingkat pertumbuhan penduduk, struktur atau penyebaran usia penduduk, migrasi, transmigrasi, imigrasi, dan lain-lain. Kesehatan masyarakat, angka harapan hidup. Kesimpulan. Demikian ulasan lengkap terkait pengertian akuntansi sektor publik beserta karakteristik, tujuan, dan ruang lingkupnya. Dari ulasan di atas, sangat jelas bahwa laporan pengelolaan keuangan dari akuntansi sektor publik sangat penting untuk publik. Laporan dari akuntansi ini dapat digunakan untuk melihat transparansi anggaran, pertanggungjawaban, dan melihat bagaimana kinerja lembaga publik. Begitupun jika Anda sedang membangun sebuah bisnis, akuntansi dan pembukuan adalah hal yang penting untuk memastikan seluruh urusan keuangan bisnis terpantau secara transparan dan tidak ada informasi keuangan sedikit pun yang Anda lewatkan. Demikianlah presentasi yang kami buat dalam video ini. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.